Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang di sini saya akan menginterview teman saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hesti Dwi Aprilia, mahasiswa IKIP Pontianak, program studi pendidikan bahasa Inggris semester 6. Nah, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Utin Bumi Kumalasari. Saya mahasiswa IKIP PGRI Pontianak, pendidikan bahasa Inggris semester 6. Nah, di sini saya akan menginterview teman saya tentang gaya hidup di masa pandemi. Nah, kita semua tahu bahwa di tengah pandemi COVID-19 penting untuk kita agar selalu menjaga jarak, tetap di rumah saja, dan jika memang harus keluar, jangan lupa menggunakan masker. Selain itu, juga tidak ada salahnya jika kita mulai menerapkan gaya hidup sehat. Nah, menurut kamu gaya hidup sehat seperti apa sih yang sebaiknya kita lakukan pada masa sekarang ini? Nah kan kita semua tahu ya bahwa bukan di Indonesia saja yang terkena virus corona, tapi di negara-negara lain juga terpapar virus juga. Jadi menurut saya, dengan adanya musibah ini, sebaiknya kita lebih banyak menghabiskan waktu stay at home with family, atau tetap berdiam diri di rumah bersama keluarga, seperti makan sehat dengan gizi seimbang, karena hal ini sangat penting ya Kak Hesti, supaya tubuh dapat tumbuh, berkembang, serta menjalankan fungsinya dengan maksimal. Selanjutnya, juga tidak lupa kita untuk berolahraga teratur. Seperti pakar kesehatan menyarankan untuk berolahraga dengan durasi minimal 150 menit setiap pekan. Mulai dari jogging, renang, hingga senam aerobik, kamu bisa memilih sendiri atau kita bisa memilih sendiri olahraga yang kita sukai untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar. Dan tidak lupa juga untuk kita mengolah stres dengan baik ya. Karena tidak bisa dipungkiri, untuk stres juga termasuk salah satu hal yang harus kamu hindari untuk memperoleh kesehatan yang maksimal. Memang beban hidup yang kita jalani ini sangat berat ya, tidak bisa kita pungkiri. Tetapi kita harus pintar-pintar mengolahnya. Karena stres saat melanda, gejala fisik yang bisa kita rasakan seperti sakit kepala, sakit perut, meningkatnya tekanan darah tinggi, dada terasa sakit, hingga sulit tidur. Nah, gimana sih cara kita mengatasi stres itu supaya kita nggak stres? Gimana caranya? Nah, untuk mengatasinya, kita bisa mengambil waktu untuk bersantai dan melakukan hal yang kamu senangi atau kita senangi ya. Selain itu, penting juga untuk bersyukur agar pikiran dan hati kita tetap tenang. Nah, dengan tidak lupa juga untuk istirahat yang cukup. Karena untuk mendapatkan tubuh dan pikiran yang sehat, pastikan jam tidurmu selalu terpenuhi dan membiasakan tidur dan bangun di waktu yang sama. Misalnya tidur jam 7 malam, bangunnya juga jam 7 gitu ya? Tidak juga sih seperti itu, tetapi lebih baiknya kita kan tidur cukup tuh 8 jam dalam satu malam itu. Seperti itu sih. Nah, sekarang ini kan kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah saja. Kegiatan apa sih yang Irmi lakukan ketika di rumah saja? Kegiatan yang sering saya lakukan adalah sebagai mahasiswa ya. Saya tetap semangat mengikuti perkuliahan walaupun seluruh kegiatan belajar mengajar dijalankan secara online. Tidak berarti membuat kita sebagai mahasiswa malas untuk menjalankan kegiatan ini. Selanjutnya, seperti kita seorang muslim ya, tidak lupa kita melakukan ibadah, karena dengan adanya pandemi seperti ini, kita harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta, agar segala situasi yang sedang terjadi saat ini dapat terkendali dan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar. Kemudian tidak lupa ya, saya selalu berolahraga karena untuk tetap menjaga kesehatan jasmani dan rohani, olahraga itu sangat dibutuhkan di masa pandemi ini agar tubuh tetap bugar. Olahraga yang ringan-ringan saja ya, seperti jogging, sore-sore gitu ya? Ya, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, kita semua tahu bahwa Indonesia sekarang sudah dimasuki oleh negara-negara asing yang saya pikir itu agak membawa dampak buruk bagi kita. Yang mana seperti gaya pakaian yang kurang sopan, seperti makanan cepat saji yang saya kira kurang sehat. Nah, seperti apa sih
cara Ilmi menghadapi pengaruh gaya hidup modern pada masa pandemi sekarang ini? Oke, jadi menurut saya ya, dengan menyeleksi budaya-budaya yang positif sesuai dengan norma yang ada, dengan melihat perkembangan dan pengaruh gaya terhadap kesehatan, lingkungan di masyarakat, dan sosial. Seperti itu sih. Pesan untuk teman-teman kita semuanya di luar sana, apa sih gaya hidup yang sebaiknya kita lakukan pada sekarang ini? Oke, jadi untuk pesan saya ya, yang pertama, jangan lupa makan buah dan sayur, serta minum 8 gelas air setiap harinya. Yang kedua, lakukan aktivitas fisik, olahraga secara rutin. Kemudian istirahat yang cukup, pola pikir yang positif, sering-sering mencuci tangan ya, ini sangat penting. Dan jika keluar, jangan lupa gunakan masker dan selalu jaga jarak. Seperti itu. Nah, saya sependapat sekali dengan yang dikatakan oleh teman saya. Sebaiknya kita tetap berdiam diri di rumah. Jikapun ada keperluan, kepentingan yang mendesak, yang mengharuskan kita keluar, lebih baik kita tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan jangan lupa mencuci tangan. Karena kita lebih baik menghindari daripada mengobati untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Nah, tidak lupa juga kita sebaiknya melakukan gaya hidup sehat, pola makan yang teratur, makan yang bergizi. Tidak lupa juga kita berolahraga ringan. Nah, cukup ini saja interview kita kali ini yang bertemakan gaya hidup. Seperti yang kita ambil yaitu gaya hidup pada masa pandemi. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye. Dadah.